Sunan Muria merupakan wali termuda dari semua anggota Wali Songo. Beliau adalah putra tertua Sunan Kalijogo dari pernikahannya dengan Dewi Saroh. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Sahid. Ada pula yang mengatakan nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Dewi Saroh adalah putri dari Syekh Maulana Ishaq. Ibu dari Sunan Muria ini masih merupakan saudara dari Sunan Giri. Kemungkinan besar Dewi Saroh adalah saudara Sunan Giri namun berbeda ibu. Catatan historiografi tidak terlalu banyak mengutip kiprah Sunan Muria. Kiprah Sunan Muria lebih berasal dari cerita tutur. Berbeda dengan kiprah para anggota Wali Songo lainnya yang banyak terdokumentasikan dalam sejarah. Penyebabnya adalah karena selain Sunan Muria, para anggota Wali Songo lainnya banyak berinteraksi dengan keluarga istana, mulai dari Majapahit, Demak, dan Pajang. Bahkan Sunan Kalijogo, ayahanda Sunan Muria, tercatat masih berinteraksi dengan Mataram Islam hingga masa kepemimpinan Panembahan Senopati. Sedangkan Sunan Muria sendiri lebih banyak beraktivitas di sekitar Gunung Muria, sebelah utara Demak. Beliau memilih hidup berdampingan dengan rakyat kebanyakan. Aktivitasnya di sekitar Gunung Muria inilah yang membuat Raden Umar Said kelak dikenal dengan nama Sunan Muria. Sebagai putra seorang anggota Wali Songo, Sunan Muria memulai pendidikannya dari Sunan Kalijogo. Sunan Muria mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat beserta kebudayaan yang dianutnya. Di masa Sunan Muria, masyarakat sebagian besar masih memeluk ajaran Hindu, Buddha, dan sebagian lainnya masih mengikuti ajaran animisme, dinamisme. Dalam sebuah cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Muria menjalani sebuah ritual yang disebut topongeli, yang maksudnya bertapa dengan cara menghanyutkan diri di sungai. Namun dalam konteks sekarang, yang dimaksud dengan topongeli lebih ke arah membaurnya diri ke dalam masyarakat tanpa harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Seorang pendakwah sudah seharusnya membaurkan diri ke dalam masyarakat, namun dengan upaya membuat mereka ke arah yang lebih baik. Seperti Sunan Kalijogo, Sunan Muria juga mempelajari kesenian wayang. Salah satu kesenian yang populer pada masa tersebut adalah wayang. Sunan Kalijogo sudah menggunakan wayang sebagai media berdakwah, sebagaimana halnya Sunan Bonang dan Sunan Giri. Selain belajar kepada Sunan Kalijogo, Sunan Muria juga belajar kepada Sunan Ngerang. Bersama dengan Sunan Kudus, Sunan Muria sempat menimba ilmu di pesantren Sunan Ngerang. Syekh Nurul Yakin atau yang dikenal sebagai Sunan Ngerang adalah seorang ulama yang berkedudukan di daerah Juwana, Pati. Sunan Ngerang pernah diundang oleh Sunan Ampel dalam pertemuan para ulama di Ampel Denta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sunan Ngerang termasuk salah satu ulama yang berjasa menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Selama belajar di Juwana inilah Sunan Muria dinikahkan dengan Dewi Roroyono, putri dari Sunan Ngerang. Selain dari Sunan Kalijogo dan Sunan Ngerang, belum terdapat sumber sejarah yang menyebutkan guru dari Sunan Muria. Setelah belajar sekian tahun lamanya, Sunan Muria memulai aktivitas dakwahnya. Beliau membangun sebuah masjid di puncak Gunung Muria. Kemudian, tidak jauh dari masjid tersebut, Sunan Muria membangun sebuah pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam. Pada masa tersebut, Gunung Muria berada pada sebuah pulau yang terpisah dari daratan Jawa. Sebelum terjadinya pendangkalan akibat semburan lumpur, terbentang sebuah selat yang menghubungkan Muria dengan pesisir Demak. Karena itulah, pada masa-masa tersebut, Demak masih menjadi kota pesisir, dan Muria, sebuah pulau yang berada di seberang utara Demak.
Raden Umar Said mengawali dakwahnya di sekitar Gunung Muria. Di kemudian hari, Raden Umar Said lebih dikenal sebagai Sunan Muria. Sebuah masjid dan pesantren dibangun di puncak Gunung Muria sebagai pusat peribadatan sekaligus pusat pendidikan agama Islam. Mengacu kepada efektivitas cara berdakwah Sunan Kalijogo yang menggunakan media kesenian, Sunan Muria pun melakukan hal yang sama. Lakon Dewa Ruci hasil gubahan Sunan Kalijogo merupakan satu tema yang juga sering dimainkan oleh Sunan Muria. Selain lakon Dewa Ruci, Sunan Muria juga membawakan lakon lainnya hasil gubahan Sunan Kalijogo seperti Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, dan Semar Ambaran Jantur. Melalui kesenian wayang yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam, Sunan Muria menyampaikan pengetahuan yang berhubungan dengan tauhid. Media dakwah lainnya yang digunakan Sunan Muria adalah tembang-tembang Jawa. Sunan Muria dikenal sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis sinom dan kinanti. Sunan Muria seperti anggota Wali Songo lainnya banyak melakukan alkulturasi budaya. Berbagai kebiasaan lama tidak ditentang oleh Sunan Muria selama masih bisa disesuaikan dengan ajaran Islam. Seperti halnya tradisi kenduri untuk orang yang meninggal, Sunan Muria memodifikasinya dengan mengisi bacaan-bacaan yang bersumber dari surat-surat di Al-Quran. Metode dakwah yang tidak memaksa dan penuh kebijaksanaan ini lambat laun membuat masyarakat di sekitar Muria mulai mengikuti ajaran Islam. Masyarakat pun mendalami ajaran Islam di pesantren Sunan Muria. Pendidikan di pesantren ini penting sebagai regenerasi dakwah agar terus berkelanjutan. Daerah di sekitar Gunung Muria pada awalnya bukanlah tempat yang aman. Kaki Gunung Muria penuh dengan para perampok, begal, dan pencuri yang bengis. Muria yang ketika itu masih merupakan pulau tersendiri dan terpisah dari Jawa sangat tepat dijadikan sarang persembunyian para penyamun. Sunan Muria terlebih dahulu harus menghadapi para perampok dan pencuri tersebut. Sebagai seorang pendakwah, Sunan Muria tentu saja berusaha membawa mereka keluar dari dunia kejahatan. Terdapat sebuah kisah tentang Kiai Mas Hudi yang sebelumnya adalah perampok dan sangat menentang kedatangan Sunan Muria. Pada akhirnya, Kiai Mas Hudi insyaf dan menjadi murid Sunan Muria. Dalam dakwahnya, Sunan Muria lebih banyak memusatkan perhatiannya kepada kalangan rakyat jelata. Hal inilah yang menyebabkan Sunan Muria terkesan menjauh dari pusat kekuasaan saat itu, yaitu Kesultanan Demak. Meskipun dalam beberapa kesempatan Sunan Muria berkunjung ke ibu kota kesultanan. Sunan Muria dengan tekun berdakwah dan menemui lapisan terbawah masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Muria terus mendekati masyarakat yang memiliki latar belakang beragam profesi. Sunan Muria memberikan beberapa jenis keterampilan kepada penduduk agar mereka bisa memiliki waktu luang untuk mempelajari agama Islam. Perjuangan dakwah Sunan Muria berhasil menyebarkan Islam dari Gunung Muria hingga sampai beberapa wilayah di sekitarnya. Meskipun terkesan menjauh dari pusat kekuasaan, Sunan Muria memiliki loyalitas kepada Kesultanan Demak. Wafatnya Sultan Trenggono yang kemudian digantikan oleh putranya Sunan Prawoto ternyata memicu ketegangan politik. Arya Penangsang, Adipati Jipang, menuntut tahta kesultanan karena merasa memiliki hak untuk berkuasa atas Demak. Sunan Muria menyatakan mendukung tahta kesultanan tetap berada pada garis keturunan Sultan Trenggono. Namun, Sunan Muria memilih tidak terlibat dalam aktivitas politik seiring memanasnya Demak dan Jipang. Beliau menjauhkan diri dari politik istana dan terus melanjutkan dakwahnya ke pelosok-pelosok wilayah yang belum tersentuh Islam. Hingga akhir hayatnya,
Sunan Muria konsisten dalam dakwahnya di kalangan rakyat jelata. Sampai saat ini, belum ada catatan pasti mengenai tahun wafatnya Sunan Muria. Setelah tutup usia, beliau dimakamkan di kawasan puncak Gunung Muria.